Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa bakalan kasih tip ya, bagaimana cara kita grouping. Grouping itu adalah kita menyatukan beberapa jenis tanaman hias yang kemudian kita tanam menjadi satu pot. Seperti di sini saya sudah memiliki contoh ya. Di sini ada Aglonema Gatotkaca ya, yang sekiranya ketika tanaman tersebut itu dalam jumlah engkelan ya, satu seperti ini, dan keadaannya belum rimbun, belum mulai beranak pinak, ini kelihatannya itu kurang cantik ya kalau kita buat hiasan ataupun tampilan di teras. Namun ketika memang tanaman tersebut itu misal meskipun engkelan hanya satu tanaman, namun memang keadaannya sudah rimbun, sudah bagus, itu sebenarnya juga nggak masalah ketika kita tidak grouping. Namun ketika tanaman tersebut itu masih engkelan dan daunnya juga tidak begitu banyak, jumlahnya hanya 3 atau 4 bahkan 2 ya, nah agar menjadikan tampilan dari tanaman tersebut itu bisa lebih cantik, maka kita bisa melakukan dengan cara grouping ya. Bagaimana cara kita menatanya, kemudian tanpa kita merusak tanaman tersebut ya. Yang pastinya juga harapannya pasti tampilannya akan jauh lebih bagus dari sebelumnya. Nah, di sini saya juga memiliki contoh. Di sini ada tanaman hias, ada Gatotkaca, di mana di sini ada 4 ya, ada 4 yang saya grouping. Namun setidaknya tampilannya itu menjadi jauh lebih cantik seperti ini pada bagian setiap sisinya, di mana di situ ada daun ya, ada daun yang memutar seperti ini sehingga tampilannya itu menjadi menarik dan lebih cantik dibandingkan yang engkelan seperti ini. Nah, nanti saya bakalan mencoba menggrouping pada tanaman hias kocin ini, termasuk untuk jenis tanaman hias ada Aglonema Snow White juga. Di sini saya mempunyai Aglonema Snow White ya. Di sini saya juga buat grouping seperti ini. Ini juga sekiranya kita buat tampilan di teras, buat pajangan, itu akan jauh terlihat lebih indah ya. Namun sebelum saya mulai melanjutkan bagaimana saya grouping, saya bakalan menyapa dulu para sahabat Kembang Desa dimanapun berada. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Nah, langsung saja ya. Saya bakalan grouping tanaman hias ada Aglonema Kocin yang semoga nanti hasilnya jauh lebih bagus ya. Pastinya saya akan membongkar dulu tanaman tersebut, dan ketika membongkar tanaman itu jangan dicabut ya, jangan dicabut, karena ketika kita mencabut batang tanaman tersebut itu biasanya gampang sekali rusak dan juga berakibat fatal ya, kadang bisa patah, kemudian juga kadang saat kita menekan pada bagian batangnya, saat kita menyabut, itu juga bisa mengakibatkan layu. Jadi kita seperti ini aja ya. Nah, sedikit berbagi ya, di sini saya ketika melakukan budidaya tanaman hias Aglonema, ini biasanya ketika saya sudah memiliki batang panjang yang seperti ini ya, dan akarnya sudah gondrong seperti ini, saya biasanya melakukan pemangkasan pada bagian sisi ini, yang kemudian pada bagian bawahnya ini masih bisa saya tanam. Dan di sini untuk penggunaan media tanamnya di sini bagus banget, karena di sini terasa pure sekali, tidak bantat dan sangat berongga ya. Saya suka sekali dengan media tanam yang semacam ini. Di sini saya menggunakan campuran antara kristal ataupun sekam dari ayam broiler dengan tanahnya itu 1:1 seperti ini. Ini bagus banget. Jadi saat kita melakukan penyiraman itu gampang sekali ya, gampang sekali untuk airnya itu segera hilang, tidak tertimbun pada bagian isi medianya. Ini bagus banget, sangat pure banget.
Dan yang pertama, bagaimana sih cara kita menata daun tanaman saat kita mau grouping? Yang pastinya ketika di sini saya memiliki 2 batang tanaman ya, misal ini akan saya grouping, maka saya akan memilih kira-kira letak daunnya agar tidak berhempetan dan tidak begitu berdesakan ya. Di sini saya akan mencoba untuk memilih pada daerah sisi mana yang paling tepat sekiranya dan tampilannya juga terlihat cantik. Karena apabila saya akan letakkan seperti ini untuk arah daunnya ini akan lebih cenderung rimbun yang sebelahnya sini ya. Ketika saya tempelkan pada bagian sisi ini. Namun ketika saya taruh di bagian bawah ini ada salah satu daun yang agak renggang ya. Jadi saya ketika tempelkan seperti ini untuk menjadikan tampilannya itu jauh lebih bagus. Ini kayak lebih ke roset ya, lebih kayak ke roset. Kita mencari tanaman hias ataupun saat kita grouping itu lebih kita itu mencarinya yang lebih ke roset. Bagaimana cara kita menemukan agar bentuknya itu bisa roset seperti ini. Pada bagian sisi daunnya ini mulai di setiap tumpukan-tumpukan dari daun dari bawah dan ke atasnya itu terlihat roset. Karena saat saya melakukan seperti ini maka terjadinya itu bukan roset ya. Namun saat saya taruh seperti ini, posisinya seperti ini jauh lebih bagus dibandingkan dengan yang seperti ini. Jadi kita bisa mengatur sendiri bagaimana caranya agar tanaman tersebut itu bisa terlihat lebih cantik. Nah, kemudian karena ini sudah terlihat ya, sudah terlihat seperti ini, kita juga bisa menyisipkan tanaman tersebut itu juga di arah mana. Ini yang pastinya yang penting kita jangan merusak ataupun membuat paksa tanaman tersebut itu arahnya itu tidak berhempetan ya, pada bagian daun-daunnya tidak berdesakan. Kita hanya menempel saja seperti ini. Dan setelah misalnya kita sudah sesuai dengan bentuk dari tanaman tersebut, baru saja dilakukan penanaman. Jangan kita melakukan penanaman dulu baru kita bentuk ya. Kita bentuk dulu pada bagian tanaman tersebut yang kemudian baru dilakukan penanaman. Dan bagusnya lagi ketika melakukan roset, pilihlah tanaman hias yang paling tinggi itu berada di bagian sisi tengahnya, agar terlihat kayak tiara ya, kayak tiara. Bisa seperti ini. Pokoknya kita bisa sesuaikan saja bagaimana bentuknya ya, Dan saya akan mulai menanamnya. Tidaknya pada bagian sisi bawahnya kita taruh tanah dulu. Dan jangan lupa juga ya, saat kita melakukan penanaman, tidaknya cuaca dalam keadaan yang tidak panas ya, atau bisa kita berada di tempat yang
yang teduh ketika suasana sedang ataupun cuaca itu sedang panas. Dan termasuk untuk penanamannya, di sini juga jangan sampai full pada bagian bibir potnya ya, karena setidaknya agar sirkulasi udara itu juga masih mendapatkan. Karena apabila kita full sampai mulut pot itu terkadang sirkulasi udaranya itu tidak begitu bagus dan memudahkan pembusukan pada bagian tanaman aglonema tersebut. Jangan juga menekan pada bagian medianya, biarkan saja seperti ini, karena yang pastinya saat kita melakukan penyiraman itu nantinya akan menata dengan sendirinya. Karena saat kita menekan juga terkadang tanaman tersebut ya, batang tanaman tersebut ataupun akarnya itu kadang bisa patah. Jadi biarkan seperti ini saja, kemudian lakukan penyiraman. Nah, kiranya menjadi seperti ini ya, dan semoga hal ini bermanfaat. Bagaimana sih cara kita grouping tanaman tersebut tanpa kita merusak tanaman tersebut. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.